Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Di sini sudah ada aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu ada penebangan hutan dan ada juga pencemaran lingkungan. Sekarang kita ke pencemaran lingkungan dulu. Nah, di sini di pencemaran lingkungan ini ada banyak pencemaran. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Tapi sebelum kita membahas itu, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik dan organisme di lingkungan tersebut yang mengakibatkan kualitas lingkungan tersebut menurun sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Nah, di sini sudah ada gambar lingkungan yang tercemar ya. Banyak sampah di sungainya dan juga ada rumah-rumah di pinggiran sungai. Nah, kalau misalnya kita tinggal di lingkungan seperti ini, apakah kita merasa nyaman? Tentu tidak ya, kita pasti tidak akan nyaman beraktivitas di lingkungan seperti ini, kita tidak nyaman untuk makan, tidur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah pencemaran air. Air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, kegunaan air bagi kehidupan manusia antara lain yaitu air minum. Jadi kita butuh air untuk minum ya. Terus mencuci piring, kita juga butuh air, mencuci baju, mandi, memasak, irigasi, dan sarana transportasi seperti kapal juga membutuhkan air. Jadi air itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana kalau air itu sudah tercemar, pasti kita sangat kesulitan ya, karena kehidupan manusia itu pasti sangat membutuhkan air. Sekarang kita akan membahas tentang pencemaran air. Jadi pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran atau polutan ke lingkungan air. Jadi bahan pencemar itu disebut polutan ya. Nah, polutan ini antara lain berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, kapan sih suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau banyak sekali. Ya. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, itu adalah polutan. Ya. Jadi polutan itu masuk ke lingkungan air, maka terjadilah pencemaran air. Nah, di sini ada dua golongan, yaitu yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik itu dihasilkan dari kegiatan manusia secara langsung, seperti kegiatan rumah tangga, contohnya seperti mencuci baju. Mencuci baju ini kan kita butuh menggunakan deterjen ya. Nah, deterjen yang kita gunakan secara berlebih itu bisa nantinya akan mengganggu air. Air itu bisa jadi tercemar dan ekosistem di air pun akan bisa rusak. Terus ada yang kedua, ada limbah non-domestik, yaitu yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti industri-industri pertambangan, peternakan, dan pertanian. Misalnya di sini ada pertanian nih. Contohnya yaitu kalau pertanian kita menggunakan pupuk kimia. Nah, penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu tidak akan baik. Nanti pupuk kimia itu akan meresap ke dalam tanah, kemudian akan berkumpul dan mengalir ke sungai. Nah, nanti sungainya itu akan tercemar, nanti ekosistemnya juga akan terganggu. Lanjut. Nah, di sini ada dampak pencemaran air. Yang pertama adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Kemudian ada gangguan kesehatan.
Kalau air yang tercemar kita buat mandi, otomatis kita bakalan sakit kulit gitu ya. Terus ada perubahan warna, bau, dan rasa. Jadi kalau misalnya kita menentukan air itu sudah tercemar atau belum, kita lihat ada apa tidak perubahan warnanya, apakah warnanya masih bening atau ada warnanya seperti coklat atau sudah kemerahan, seperti itu sudah tidak baik. Kemudian bau ya, misalnya baunya terasa sangat amis dan lain sebagainya, itu sudah tercemar. Kemudian rasanya juga berasa, kalau air sudah berasa itu juga tidak tercemar. Pokoknya air yang sudah berubah warna dan memiliki bau dan rasa itu adalah air yang tercemar. Nah, kemudian dampak yang keempat adalah eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah pencemaran lingkungan ekosistem air yang disebabkan oleh limbah pupuk dan kotoran hewan yang berlebih. Ya, jadi eutrofikasi ini peledakan jumlah tanaman air tawar yang disebabkan oleh jumlah nutrien dari bahan organik yang berlebih. Jadi itu kita bisa lihat di gambar ini banyak tanaman air yang tumbuhnya sangat lebat sekali, ya. Nah, nanti kalau misalnya sungai atau perairan itu sudah tertutupi semuanya oleh tumbuhan air, maka di dalam air tersebut itu akan kekurangan oksigen. Nah, nanti akan adanya ikan-ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Nah, yang di dalamnya pun seperti zooplankton, dia tidak bisa terkena matahari karena matahari tidak bisa masuk langsung ke air karena adanya tertutupi oleh tumbuhan-tumbuhan air seperti ini. Ya, jadi pengertian eutrofikasi adalah penyuburan perairan yang berlebihan yang disebabkan oleh limbah pertanian seperti pupuk yang terbawa oleh air sehingga menyebabkan ledakan populasi ganggang atau biasa disebut blooming alga ya, dan populasi eceng gondok yang berlebih seperti pada gambar. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ikan-ikan tercemar jadi pada mati seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat tumpukan sampah di sungai ini banyak sekali ya. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu pencemaran air, penyebabnya dan dampaknya, kita juga harus mengetahui tentang upaya penanggulangan pencemaran air. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Apa sih kolam stabilisasi ini? Jadi kolam stabilisasi ini adalah untuk menetralisir zat-zat pencemaran sebelum dialirkan ke air. Jadi diolah dulu sama kolam stabilisasi ini. Gitu ya. Jadi dinetralisasiin dulu zat-zat yang tercemar, yang berbahaya. Kemudian ketika sudah tidak berbahaya, sudah disaring, kemudian baru dialiri ke sungai. Nah, yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus yang menggunakan 3 tahapan. 3 tahapannya apa saja? Yang pertama, primary treatment atau pengolahan pertama. Kemudian ada secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Nah, jadi dari 3 tahap itu barulah nanti air limbahnya sudah diolah, ketika sudah bersih baru bisa dialirkan ke sungai. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ekskrekta atau human excreta. Pengolahan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang biasa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Nah, setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga ya. Ini septic tank. Jadi setiap rumah itu harus memiliki septic tank. Ya. Jadi kotoran manusia tidak langsung terbuang ke sungai. Jadi diolah dulu dengan pengolahan ekstrakta.
Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.